Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun berada, kajian kali ini kita membahas tentang apa yang ada di dalam kitab ini. Kitab ini adalah sebuah kitab yang berdominan kitab tasawuf, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurani. Di sini kita bicarakan tentang pengertian nafsu. Apa itu nafsu dan apa asal muasal nafsu? Kenapa? Karena mengenal nafsu, mengenal diri itu adalah bagian hal yang sangat penting. Sebagaimana disebutkan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna ma'rifatan nafsi amrun muhimun likulli fardin min afradil insan. Ketahuilah bahwasanya mengenal nafsu, mengenal diri, mengenal hakikat diri itu adalah suatu perkara yang sangat penting bagi setiap individu daripada jenis manusia. Artinya, sebagai hamba Allah yang mencari jalan yang terbaik, mencari kasih sayang Allah, haruslah selalu mencari dan mengenal siapa sebenarnya kita, siapa yang dinamakan nafsu kita, apa nafsu kita itu. Karena dijelaskan juga, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Oleh para ulama mengatakan, barang siapa mengenal tentang dirinya, niscaya dia akan kenal tentang Tuhannya. Mengenal Tuhan harus didasari dengan mengenal diri kita. Artinya dengan kita mengenal diri kita adalah hamba yang hina, hamba yang dhaif, binasa, maka kita akan mengenal Tuhan kita yang maha perkasa, maha kuasa, maha kekal, dan maha sempurna. Ada sebuah ungkapan yang disebutkan di dalam kitab ini yang sangat menginspirasi tentang sejarah kronologis nafsu atau roh. Dijelaskan di sini juga, i'lam anna nafsa latifatun rabbaniyah. Ketahuilah bahwasanya nafsu itu adalah pada dasarnya sebuah latifah, sebuah hal yang halus, rahasia yang halus, rabbaniyah, rahasia yang halus. Siapa dia? Wahia roh, itulah yang disebut dengan roh. Jadi nafsu itu pada dasarnya adalah rahasia yang halus, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dengan ruh. Ruh ini adalah ruh yang kedudukannya sebelum terkait dengan jasad. Di sini disebutkan latifah atau nafsu itu adalah ruh qabla ta'alluqiha bil ajsad. Nafsu di sini adalah ruh yang sebelum terkaitnya dengan jasad. Wa qad khalaqallahu al-arwah qabla al-ajsad. Dan sungguh Allah telah menciptakan seluruh arwah itu sebelum diciptakan jasad. Artinya nafsu kita, nafsu yang secara hakikat, nafsu yang di dalam rahasia Allah, yaitu ruh yang dimaksud di sini, itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum jasad manusia itu diciptakan. Sebelum jasad kita diciptakan, jauh sebelumnya ruh kita
telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakanat hina idzin fi juwaril haq wa qarrabahu. Maka ketika roh kita telah diciptakan, roh segala manusia sudah diciptakan, tapi belum dikaitkan dengan jasad. Ketika itu seluruh roh masih berada fi juwaril haq, di dalam lingkungan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrabahu, dan dekat sekali dengan Allah. Artinya ketika itu ruh ini sangat kenal dengan Allah, tidak pernah lalai, karena tidak ada yang dikenalnya selain Allah. Belum ada segala sesuatu yang disebut dengan jasad itu yang dikenal oleh ruh selain yang dia tahu hanya Allah. Karena ketika itu ruh ini masih di dalam lingkungan hak milik Allah Subhanahu wa taala, di dalam lingkungan hak Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam lingkungan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi palama amaraha al-haqqu an tata'allaqa bil ajsad arrafatil ghaira fa hajabat an hadratil haqq. Maka manakala segala arwah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk terkait dengan jasad, berhubungan dengan jasad, ketika itulah segala arwah, segala ruh mengenal selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika roh ini sudah terkait dengan jasad, masuk ke dalam jasad, maka ketika itulah, karena jasad punya keinginan, jasad yang penuh dengan keinginan dunia, mau makan, mau minum, mau pakaian, mau kemewahan, mau kedudukan, segala keinginan-keinginan yang merasa penting untuk jasad, keinginan ini menjadi sebuah konsentrasi yang terfokus oleh arwah-arwah, oleh ruh yang sudah terkait dengan jasad, sehingga sibuk ruh itu, sibuklah arwah-arwah yang terkait dengan jasad ini memikirkan kepentingan, kebutuhan oleh jasad. Ketika itulah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, terhijab dengan Allah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Fahajabat an hadratil haq. Maka ketika itulah roh, segala roh manusia yang sudah terkait dengan jasad, terhijab dia untuk mengingat Allah, terdinding banyak lupa dengan Allah. Jadi lalainya ruh kita, lalainya nafsu kita, terhijabnya nafsu kita dari Allah disebabkan sibuk dengan kepentingan atau kebutuhan yang diperlukan oleh keinginan tubuh kita sendiri, keinginan jasad kita sendiri. Mau jadi hebat, mau ada kedudukan, mau punya pekerjaan, mau cari nafkah, mau cari ini, mau cari itu, pingin mobil mewah, berpikir cari mobil, pingin harta banyak, berpikir mencari harta, pingin kebun yang luas, berpikir mencari kebun. Apa saja yang diinginkan oleh jasad, apa saja yang diperlukan oleh jasad, maka fokus ruh kita, fokus nafsu kita mengarah kepada keinginan jasad. Dengan fokus, dengan konsentrasi ini, lalailah nafsu kita, lalailah ruh kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Illa lil muzakir, kecuali yang tidak lalai bagi orang-orang yang masih tetap istiqamah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan demikian, maka sebagai manusia, sebagai hamba yang bertobat, sebagai hamba yang sudah menyadari akan prinsip nafsu, prinsip jiwa kita yang sesungguhnya, kita kembali kepada habitat nafsu kita yang tadinya dekat dengan Allah dengan cara, marilah kita kembalikan nyawa kita, kembalikan nafsu kita kepada habitat aslinya, yaitu dekatkan diri kita kepada Allah, kembali kita kepada lingkungan hak Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melanggengkan, dengan kita menetapkan, memperbanyak zikir kepada Allah di dalam hati sebanyak-banyaknya. Karena dengan kita berzikir, dengan kita selalu berzikir, maka jiwa kita, nafsu kita akan memiliki
kesemangatan mencari dan mencari mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa atau hati kita mendapatkan manfaat yang baik. Hati akan terobati, luka-luka di dalam hati akan menjadi sembuh bila hati kita banyak berzikir. Kenapa? Dengan hati kita zikirkan kepada Allah, maka kembali kepada asal yang utuh, tidak ada penyakit, langgeng dengan Allah, sentosa hati kita, karam dengan lautan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita telah bersama Allah, dengan hati kita selalu dengan Allah, selalu ingat kepada Allah, Allah pun akan memberikan taufik, memberikan petunjuk dan memberikan kasih sayang kepada kita. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, kita akan masuk ke dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk di dalam golongan hamba Allah, itulah yang kita harapkan, insyaallah, bahkan bisa dipastikan dengan hamba Allah yang Allah sayangi, Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang Allah sayangi, kita akan mendapatkan yang kita harapkan, yakni surga. Sebagaimana Allah mengatakan, wadukhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Kalau kita sudah menjadi orang yang sukses, maka kita akan menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses artinya berhasil hati kita mempertahankan zikir di dalam hati dan memutuskan segala keinginan jasad kita yang melalaikan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Langgengkanlah zikir kita, sentosakan zikir kita, istiqamah berzikir kepada Allah. Jangan terlalu menuruti kehendak nafsu yang terkait di jasad. Artinya, yang kita katakan kehendak nafsu pada dasarnya kehendak jasad. Cuma karena jasad sudah terfokus, sudah terkait dengan nafsu, sering disebut orang menuruti kehendak nafsu. Sebenarnya menuruti kehendak jasad. Jangan kita turuti kehendak jasad, karena dengan kehendak jasad ini nafsu akan ikut terburuk, ikut terhijab dan ikut lalai dari Allah. Yang sesungguhnya Allah tidak boleh kita lalaikan. Allah adalah merupakan fokus utama kita, sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk menyembah Allah. Gunakan hidup kita, gunakan kesempatan kita untuk memfokus semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kasih sayang Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.